Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Om Swastiastu. Selamat siang, Rahayu, 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 Saking Dumadi, Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Selamat datang di Candi Jawi. Candi Jawi ini adalah candi yang dibangun pada abad 13, Pak, oleh Prabu Raja Kertanegara. Nah, candi ini adalah identik dengan candi pendermaan, yaitu dualisme agama Hindu dan Buddha. Seperti itu. Candi ini sempat direhab mulai 1974 sampai 79, dilaksanakan lagi, direhab lagi sampai 80. Selesai 80. Apakah ini namanya dulu Candi Jawi atau ada nama yang lain? Nama ini adalah nama kekunaan tersebut, sehingga nama tersebut adalah tetap Candi Jawi. Candi Jawi diambil dari kata Jajawi adalah Jawa atau luar, sehingga candi ini identik adalah Candi Jawa. Seperti itu. Yang di dalam itu apa itu? Yang di dalam itu adalah yoni, Pak. Bisa sana Pak? Bisa, monggo. Nah ini ada mananya. Mananya apa ini Pak? Ini adalah panah simbol perempuan. Oh, simbol perempuan ini. Kewanitaan. Kewanitaan. Yang dinamakan adalah yoni. Dulunya ini ada linggonya. Ada linggonya di atas, yaitu identik dengan kelaki-lakian. Sehingga ini dipercaya sampai sekarang sama umat Hindu dan Buddha sebagai patokan untuk beribadah. Seperti itu. Ya, kebetulan waktu itu adalah penganut ajaran Siwa Buddha. Berarti orang kalau kesini ini apa? Persembahyang. Orang kalau kesini itu ada ritual, Pak, ada sembahyang. Seperti itu. Selain dari apa kayak seperti hajat-hajat orang yang kesini itu selain apa aja? Selain sembahyang atau kayak rutinan sampai sekarang yang diadakan masyarakat lingkungan Candi Wates Dusun Jawi itu sampai sekarang untuk mengadakan selamatan sumber yang dinamakan selamatan sumber yang ada di Jawi, sehingga selamatannya ada di sini. Terus ada di bawahnya. Dari sekian banyaknya candi, perbedaan dengan candi-candi yang lain itu apa ini? Candi ini sangat beda karena candi ini hadapnya menghadap ke timur, arahnya ke Pawitra. Jadi menghadap Pawitra karena di Pawitra itu dipercaya karena adanya bersemayamnya para resi-resi yang ada di sana. Sehingga candi ini sangat beda Dari candi-candi yang lain. Terus perbedaan candi ini ada di struktur bangunannya, juga ada batunya, ada 3 batu, yaitu batu andesit hitam, batu putih, terus batu merah. Nah, batu putih itu kebetulan pas pada waktu pemugaran didatangkan dari Madura. Nah, terus bedanya lagi candi ini adalah pendermaan dualisme agama. Sinkretisme dua agama itu Hindu juga, Buddha juga. Pendermaan itu apa sih maksudnya? Pendermaan itu adalah tempat pensucian. Tempat pensucian. Untuk masalah relief-reliefnya ini apakah harus sama dengan seperti yang di Borobudur, Prambanan, atau memang harus berbeda? Beda. Jadi dari struktur bangunan, dari dinasti Raja A, B, C, D punya relief-relief tersendiri. Sehingga untuk relief Candi Jawi kita para juru pelihara masih belum bisa membaca karena rekomendasi yang ada dari para arkeolog dan para sejarawan dan para penemu kita masih belum ada kesempurnaan untuk membacanya. Jadi kita itu cuma penggambaran saja, itu adalah kemungkinan itu adalah pada waktu itu semasa itu adalah gambaran seperti itu. Apakah relief yang ada di Candi Jawi ini apakah masih terlihat jelas? Masih terlihat jelas, tapi
semakin dengan selingnya waktu sedikit demi sedikit terkikis dengan penjamuran, terus penggaraman dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari sini Pak, apa kita harus muter lagi Untuk melihat relief-relief yang ada, kita bisa turun ke bawah untuk mutar dan membacanya kan Pradaksina seperti itu. bisa antar ke sana? Ngomong. Ini patung ini menggambarkan apa ini Pak? Ini adalah patung Kalamakara, Pak. Kalamakara itu sifatnya adalah, ini adalah patung Kalamakara, Pak. Jadi sifatnya adalah penjagaan. Jadi simbol penjagaan pintu masuk ke suatu candi. Seperti kayak di atas itu Kalamakara kan. Nah, ini Kalamakara juga kan gitu. Kalamakara itu artinya apa? Kalamakara itu adalah gambaran, Pak. Gambaran. Apa ya? Ya gambaran dewanya para dewa. Jadi yang dipercaya sama orang Hindu itu Kalamakara itu kan dipercaya untuk pengusiran dedembet atau setan dan lain sebagainya. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Jadi ini simbol adalah penjagaan. Oh ya, untuk relief-reliefnya ini kalau relief ada ini suatu cerita, ya? pembacaannya adalah Pradaksina, Pak. Jadi di searah jarum jam. Jadi sehingga apa namanya kayak relief ini kita masih mengasumsikan sementara. Iya. Kita nggak bisa mengclearkan, nggak bisa mengpoinkan ini bahwa ini seperti ini, nggak bisa, Pak. Karena ini yang bisa membaca hanya arkeolog dan sejarawan dan para pakar. Ini kita cuma menggambarkan, mengasumsikan saja. Ini mungkin peradaban gambaran pada waktu itu, sehingga ini digambarkan di sini seperti itu aja. Dan kalau kita membacanya mungkin ya satu persatu harus kita teliti dan lain sebagainya, Pak. Ini ada relief gajah ini ya? Relief gajah itu adalah tunggangan zaman dulu, Pak. Tunggangan zaman dulu. Makanya kan kita nggak bisa mengasumsikan ini apa alur ceritanya, nggak bisa. Kita putri aja Pak ya? Kenapa? Puter ya? Ya kita muter. Memang kita melihatnya memutar. Meskipun tidak detail membaca, kita tetap memutar. Nah, yang kita sebutkan tadi yang ada 3 batu, itu ada batu putih, Pak. Batu hitam dan batu merah. Ya, maksudnya seperti itu. Oh, jadi ini ya Pak ya? Beda-beda ini? Beda-beda, ya. Ini kita datangkan dari Madura pada pemekaran waktu itu. Ini. Kalau ini ya mungkin daerah-daerah yang ada batu hitamnya seperti ini. Untuk ukiran-ukiran ini masih aslinya atau gimana? Ini masih aslinya, Pak. Aslinya ya? Aslinya. Ini masih aslinya. Terus relief ini juga aslinya. Dan kita terkendala banyak penggaraman, Pak. Jadi air masuk diserap oleh batu ini, sehingga keluarnya keringatnya itu menjadi garam, Pak. Nah, ini contoh rumah ya, contoh rumah peradaban waktu itu. Jadi contoh gambaran rumah. Jadi dulu mungkin banyak yang rumah panggung, mungkin seperti itu. Ini Singosari seperti itu. Ini sempat dibuka lagi oleh Raja Majapahit. Adakah cerita-cerita mistik tentang Candi Jawi? Kalau cerita mistik, keanehan itu banyak, Pak. Jadi kalau kita kesini tujuannya, karena ini tempat suci, Pak ya. Iya. Karena ini tujuannya kita baik, tujuannya kita tidak merusak atau mengganggu, kita aman-aman saja. Kalau tujuannya jelek atau tujuannya nggak baik, masuk saja. Banyak orang terjebur ke parit kolam itu. Jadi artinya tempat ini masih diyakini sebagai tempat untuk Peribadatan. peribadatan sekaligus untuk
misalnya keperluan ya, ada hajat. misalnya. Ada hajat, Hajat. orang punya gawe, terus ada hajat-hajat tertentu pasti ke sini Pak. Jadi kepercayaan masih kental untuk masyarakat sini. Jadi kalau ke sini itu nggak individu agama, jadi semuanya agama, karena ini nggak khusus pura kan, nggak khusus, Oh, iya, iya. nggak dikhususkan, nggak individu, karena ini untuk umum sehingga siapa saja boleh untuk melakukan ibadah atau ritual tertentu di atas. Untuk bangunan-bangunan depan ini Ini apa ya? bangunan depan ini dulu ini mungkin ya Pak, kita tidak bisa menerka, ini mungkin bangunan-bangunan anak candi ini, karena dulu itu ini perwara, candi perwara. Ini namanya perwara. Mungkin ada di sini ada anak-anak candi. Biasanya kan candi kan ada anak-anak itu Pak ya. Nah di situ kan sudah nggak ada sekarang. Ini dipercaya sebagai perwaranya. Seperti itu. Untuk kolam yang mengelilingi candi ini apakah sudah dari dulu atau bangunan baru? Kolam itu memang dari dulu. Tujuannya itu arsitektur orang dulu itu sangat luar biasa Pak. Jadi sehingga untuk rembang bahwasanya air yang tertampung di dalam lingkungan kolam itu tujuannya untuk meredam getaran dari luar seperti gempa dan lain sebagainya. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk memperkokoh candi ini dan lebih kokoh lagi. Dan untuk struktur batu bata ini dulu kan ada pondasi ya. Jadi contoh pondasi itu masih ada, akhirnya kita teruskan untuk memperbaiki. Seperti itu. Demikian penjelasan dari Bapak Sulikin mengenai apa saja yang ada di Candi Jawi maupun dari kemisterian Candi Jawi. Dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Salam sejahtera, Om Swastiastu.